Cerita dimulai dengan memperkenalkan wanita cantik bernama Bella. Bella adalah seorang aktris sekaligus istri dari produser film kaya raya bernama Donnie. Dari luar kehidupan Bella terlihat sempurna, tapi aslinya dia sering sekali meminta dipusreng sama cowok lain kalau Donnie lagi tidak ada di rumah. Meskipun memiliki harta yang banyak, Bella tetap rajin bersih-bersih rumah sendiri. Cuman urusan halaman dia pakai jasa tukang kebun. Sampai suatu hari dia dapat kabar dari agensi kalau tukang kebunnya ditangkap polisi dan tidak bisa bekerja lagi untuknya. Sebagai ganti mereka bakal kirim tukang kebun baru. Sore harinya datanglah tukang kebun pengganti bernama Raka. Bella pun langsung menjelaskan semua tugas-tugasnya. Namun saat Bella hendak mau masuk ke rumah, pintu rumahnya malah terkunci dari dalam. Raka pun membantu Bella untuk membuka pintu rumahnya yang terkunci otomatis. Uniknya, Raka bisa membuka kunci itu cuma pakai kawat. Tanpa menaruh curiga, Bella pun tidak terlalu memikirkannya dan cuma mengucapkan terima kasih. Thank you so much. Tidak lama setelah Raka pergi, Donnie pun pulang. Saat mereka lagi ngobrol santai di pinggir kolam, terlihat ada seseorang mengintip mereka dari rumah sebelah. Malamnya saat makan, Bella meminta Donnie buat baca naskah film indie yang dia tulis. Setelahnya, sebelum tidur, terlihat Bella yang sedang berdandan dan mengenakan baju dinas, niat hati ingin melakukan mabar pusreng, namun Bella jadi kesal pas masuk kamar. Donnie sendiri malah tidur pulas. Keesokan harinya setelah Donnie pergi kerja, dan Raka balik lagi buat lanjutin kerjaannya. Di tengah-tengah tugasnya, Bella mengajak Raka minum santai di pinggir kolam sambil ngobrol. Bella bercerita soal film-film indie yang dia bikin, dan memberitahu jika dia sering menguploadnya di aplikasi streaming. Raka yang mendengar itu berkata setelah pekerjaannya selesai, ia janji bakal nonton semuanya. Ia juga berkata akan bantu like dan subscribe. Selesai mengobrol, Raka tiba-tiba meminta izin buat berenang dan Bella pun mengizinkan. Setelah itu Bella mulai latihan dialog buat filmnya, tapi gara-gara kepikiran dirinya yang belum dipusreng akhir-akhir ini, dia malah pura-pura minta tolong Raka buat benerin meja serta mobil dan jadi lawan main dialog filmnya. Berharap di ending yang bagus Raka bisa mempusrengnya. Sore harinya Raka pulang, tapi dia ketinggalan ikat pinggangnya di kolam. Bella yang nemuin malah memakai ikat pinggang itu sambil mengadon pakai tangan sendiri. Setelah Donnie pulang, Bella pun langsung ngajak suaminya untuk mempusreng, tapi Donnie yang lagi capek banget pun akhirnya menolak. Bella pun jadi kesal dan bad mood. Malamnya Donnie ngasih tai kalau besok dia bakal keluar kota buat cek lokasi syuting. Dia minta Bella nanti menjemput di bandara pas pulang. Namun Bella langsung menjawab ketus karena ia merasa kesal karena Donnie yang tidak pernah lagi mempusrengnya akibat terlalu sibuk dengan pekerjaan. Kemudian mereka pun pergi makan malam di restoran bareng teman-teman Donnie untuk merayakan atas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Di sisi lain, Bella yang akan tidur terlihat gelisah dan galau akibat tidak bisa melakukan pusreng lagi bersama Donnie. Keesokan paginya, Donnie pergi keluar kota dan tetangga baru Bella yaitu Bimo muterin musik yang sangat keras. Bella yang kepo ngintip dan ketemu Raka di depan rumah. Tak lupa Raka juga ngenalin Bimo ke Bella yang tadi sempat berkenalan dan ngomong kalau Bimo orang yang baik serta menyuruh Bimo untuk keluar dan mengecilkan volume musiknya. Bella yang sendirian di rumah mengundang Raka dan Bimo buat makan siang bareng. Pas ngobrol, Bimo cerita kalau dia baru beli rumahnya Rudy beberapa hari yang lalu, makanya dia belum sempat berkenalan dengan tetangga. Dia juga kerja sebagai manajer di aplikasi terkenal di New York dan bahkan ngasih kartu namanya ke Bella. Setelah ngobrol, Bella pun masuk ke dalam untuk menyiapkan makanan. Tak lama terlihat Raka juga ikut masuk dengan niat hati untuk membantu Bella menyiapkan makanan juga. Setelahnya Bella juga mengganti pakaian dan sedikit berdandan agar terlihat cantik dan menarik. Selesai makan siang, mereka lanjut santai minum kamar yang bikin kepala sedikit oleng. Raka ngajak Bella berdansa dan suasana pun mulai panas. Bimo yang awalnya ikut santai jadi tiba-tiba tidak suka lihat Raka dan Bella yang semakin dekat. Pada saat Bella udah mulai oleng, Bimo dan Raka malah ngobrol serius seperti sedang meributkan sesuatu. Tak lama Bimo langsung cabut. Raka yang melihat kesempatan saat Bella oleng langsung mengajak Bella untuk melakukan mabar pusreng. Bella yang sudah oleng malah makin nurut sama Raka dan ternyata disinilah Raka mulai mengeksekusi rencananya. Flashback beberapa hari sebelumnya, ternyata Raka bukan tukang kebun beneran.
dan dia baru aja keluar dari penjara bareng temannya Tony. Mereka pun sampai di pom bensin dan ketemu Rudy. Rudy ini adalah manajer perusahaan aplikasi sekaligus pemilik rumah yang saat ini ditempati oleh Raka dan Tony. Terlihat Rudy yang memberikan kartu nama kepada Tony agar Tony menghormatinya. Karena merasa kesal, lalu mereka memaksa Rudy dengan menodongkan pisau agar bisa diberi tumpangan. Rudy yang tidak mau nyawanya check out pun akhirnya memberikan tumpangan. Setelah diberi tumpangan, terlihat mereka pun berterima kasih kepada Rudy. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Bella dan segera memperhatikan rumah di sebelahnya yang nampak kosong dan tak berpenghuni. Memanfaatkan situasi itu, mereka masuk ke perkarangan rumah kosong tersebut untuk mengawasi keadaan. Setelah merasa cukup aman, Raka dan rekannya mendekati kotak surat untuk mencari informasi data diri Bella dan suaminya. Tak lama setelah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, Raka menjalankan rencananya. Ia menelpon pihak berwajib dan dengan liciknya menjebak tukang kebun Bella dengan tuduhan palsu. Ia mengarang cerita seolah-olah pria itu telah menjual garam halus dan melakukan pelanggaran hukum yang serius. Setelahnya Raka memanfaatkan situasi dengan membobol rumah kosong di sebelahnya rumahnya Bella. Dari sini dia menyusun strategi berikutnya dan menyuruh Bimo menelpon Bella. Dalam panggilan tersebut, Bimo berpura-pura menjadi perwakilan agensi, memberitahu Bella bahwa tukang kebunnya telah ditangkap dan pihak agensi akan segera mengirimkan penggantinya. Yang tidak Bella ketahui, tukang kebun barunya itu tidak lain adalah Raka sendiri. Dengan rencana ini, Raka dan Bimo berencana menguras harta Bella sedikit demi sedikit. Tujuan mereka jelas mengumpulkan uang sebanyak mungkin dan melarikan diri ke Meksiko untuk memulai hidup baru tanpa jejak. Sore itu, seperti yang sudah terlihat di awal film, Raka menyamar sebagai tukang kebun baru dan menemui Bella. Sementara itu, Bimo tetap bersembunyi di rumah kosong sebelah mengawasi dari balik jendela. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Raka bersama Bimo kembali mengintai Bella dan suaminya yang tengah bersantai di pinggir kolam renang. Tanpa disadari, sejak awal cerita mereka lah yang terus mengawasi setiap gerakan Bella dan suaminya. Malam harinya saat makan malam, Raka mengajak Bimo untuk mulai melancarkan rencana mereka. Keduanya menyelinap ke dalam garasi rumah Bella bersiap mencuri mobilnya. Namun tiba-tiba suami Bella muncul untuk menyalakan penghangat ruangan. Raka dan Bimo langsung menahan nafas lalu bersembunyi. Beruntung suami Bella tidak menyadari keberadaan mereka, membuat rencana licik mereka berdua tetap bisa berjalan. Keesokan paginya, Raka kembali ke rumah Bella untuk bekerja seperti biasa, menjalankan semua rutinitas yang sebelumnya sudah terlihat di awal film. Sementara itu, Bimo tetap berada di rumah kosong sebelah mengamati setiap gerak-gerik Raka dari balik jendela. Saat Raka pulang, Bimo mulai curiga bahwa rekannya mulai terpengaruh oleh pesona Bella. Ia pun langsung menanyai Raka, ingin tahu kapan rencana mereka untuk menguras harta Bella akan dimulai. Malam itu Raka duduk di depan layar, menonton satu persatu film yang dibuat oleh Bella. Semakin lama ia menonton, semakin jelas bahwa perasaannya terhadap Bella bukan sekedar bagian dari rencana. Tanpa ia sadari, Raka benar-benar jatuh cinta pada wanita itu. Ternyata tujuan Raka menemui Bella bukan hanya untuk mencuri, tapi dia juga ingin mempusreng Bella. Keesokan paginya Raka sengaja memutar musik dengan volume tinggi sebelum bergegas menuju rumah Bella. Seperti yang sudah terlihat sebelumnya, Bimo pun akhirnya diperkenalkan kepada Bella dengan nama samaran, identitas yang mereka curi dari seseorang yang mereka temui di pom bensin. Dengan hanya bermodalkan kartu nama yang mereka simpan, Bimo berhasil meyakinkan Bella bahwa dia adalah orang yang bisa dipercaya. Di sisi lain, saat Raka mulai berdansa dengan Bella, Bimo merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Ia mulai yakin bahwa Raka sudah kehilangan fokus dari rencana awal. Baginya Raka kini tidak lagi tertarik pada harta Bella, tapi Raka sudah jatuh cinta dan hanya ingin mempusreng Bella, dan itu membuat Bimo semakin tidak suka. Setelah Bimo pergi, Raka segera membawa Bella ke kamar. Begitu sampai di dalam, tanpa membuang waktu, dia langsung mempusreng Bella. Dalam keadaan oleng dari efek minuman, kini mulai terlihat Bella tampak kehilangan kendali sepenuhnya, benar-benar dalam keadaan tak berdaya. Sementara itu di bandara, Doni yang tidak dijemput oleh Bella akhirnya memutuskan untuk pulang menggunakan taksi. Di rumah Bella perlahan mulai sadar dari pengaruh minuman yang diberikan oleh Raka. Saat kesadarannya kembali, ia berusaha melawan, membuat Raka panik dan buru-buru keluar dari kamar. Bella yang masih oleng kemudian berjalan menuju pinggir kolam, berusaha menenangkan diri. Namun Raka yang mengawasinya dari kejauhan langsung bertindak tanpa ragu. Ia mendekat dan dengan cepat menghantam Bella, membuatnya terjatuh dan tergeletak mengambang di kolam.
Di sisi lain, Donnie yang baru pulang melihat keributan di pinggir kolam dan langsung berlari ke sana. Ia menyuruh Bella masuk ke rumah sementara ia bertarung dengan Raka. Di dalam, Bella mengambil pistol yang tergantung di dinding lalu segera kembali ke kolam. Tanpa ragu ia menembak Raka hingga pria itu jatuh dan nyawanya check out di tempat. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Bella berhasil membintangi sebuah film Hollywood bekerja sama dengan produser dan sutradara ternama. Saat proses syuting berakhir, senyum puas terpancar di wajahnya, menandakan babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan dengan begitu film pun berakhir. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Private Property. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thank for watching video, and until next time.